Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Lemah Kuburan bagian yang ke-14. Ditulis oleh Agil R. Saputra. Tibalah di hari ini, hari di mana pemungutan suara akan dilaksanakan. Semua warga menyambutnya dengan gegap gempita. Dari jam 7 pagi mereka semua sudah mulai antri di setiap tempat pemungutan suara di dusunnya masing-masing. Pak Pawiro Atmojo sang petahana tampak elegan dengan setelannya, berupa topi belangkon, beskap, dan kain jarik bak bangsawan Jawa. Ia diantar oleh Mbah Untung dan menantunya menuju balai desa. Sementara itu, Juragan Wiryo sang penantang justru terlihat kusut. Ia yang hanya mengenakan baju koko itu tampak kurang bertenaga. Bagaimana tidak? Kemarin ia harus melalui hal yang luar biasa, yaitu meninggalnya Kang Kismo dan istrinya yang masih dirawat di rumah sakit dengan penyakitnya yang katanya tidak jelas. Namun semua harus tetap berjalan. Juragan Wiryo datang bersama Pak Rukun dan Dukun Cokro. Sesampainya di balai desa, ia pun segera duduk di singgasana, berjejer dengan Lurah Pawiro Atmojo yang sudah terlebih dahulu datang ke sana. Terjadi kecanggungan ketika Pak Cokro dan Mbah Untung bertemu, yang tanpa terduga Pak Cokro terlebih dahulu menyapa. Senyumnya sangat kecut seperti takut, walau tampak jelas kerisnya yang diselipkan di depan kemejanya. Tapi meski begitu, Mbah Untung yang berada di seberang tetap membalasnya dengan sangat ramah, sembari berdiri dan meletakkan satu tangannya di dada. Beliau tersenyum dan mengangguk, walau itu sebenarnya untuk menutupi rasa curiga dalam hatinya. Apa yang direncanakan orang ini? Batin Mbah Untung di balik senyuman itu. Yang mana tak lama setelah itu kecanggungan itu pun terpecah oleh panitia yang riuh meletakkan kudapan di meja depan mereka masing-masing. Sementara itu di atas dua singgasana, Juragan Wiryo masih saja kusut. Berkali-kali ia terlihat memijat-mijat pangkal hidungnya. Kantong matanya hitam seperti orang yang semalaman tak boleh tidur. Hingga tak lama setelah itu Pak Rukun pun menghampirinya. Dengan langkah malas karena mabuk, preman tua itu memberikan wadah tembakau kepada Juragan Wiryo sembari berkata membisik, "Nah, ngelinting sih bos. Arek ngopi apa ciut jangkol ben rada wadang." Kata Pak Rukun sambil terkekeh, yang mana kata-katanya masih bisa terdengar jelas di telinga orang-orang yang berada di situ. Kecuali mungkin Mas Angga dan Mbah Untung, tak ada yang terkejut dengan celoteh itu. Karena memang seperti itulah Pak Rukun. Kalau tidak mabuk ya bukan dia. Begitu mungkin istilah orang-orang kepada satu-satunya penjual tuak dan ciu cengkol di Kelurahan Mekarsari itu. Ora, kopi wae Kang. Tanggap Juragan Wiryo sembari menyambut wadah tembakau dari preman yang umurnya sudah hampir 5,5 dasawarsa itu. Pak panitia, bosku njaluk kopi iki lho. Sing nas kitel ya. Panas legi tur kentel. Ucap Pak Rukun dengan keras yang tak khayal mengundang tawa dari orang-orang yang berada di halaman balai desa itu.
Jam pun berlalu, hingga pemungutan suara di setiap dusun pun akhirnya selesai dan tentu berlanjut dengan penghitungan. Kata-kata padi dan jagung pun terdengar saling bersautan oleh toa yang ada di setiap tempat pemungutan suara di 5 dusun kelurahan Mekarsari itu. Pak Pawiro Atmojo sebagai sang petahana dan Juragan Wiryo sebagai penantang masih menunggu hasilnya di balai desa. Mereka berdua yang tengah duduk di 2 kursi singgasana itu terlihat dengan ekspresinya masing-masing. Juragan Wiryo yang meski terlihat lebih lelah, tak sekalipun matanya menutup. Ia tampak resah dengan terus menghisap tembakaunya. Beda dengan halnya Pak Pawiro Atmojo yang tampaknya malah tenang dan biasa saja. Bahkan beberapa kali ia sempat terlihat tertidur pulas di atas kursinya. Hingga beberapa jam kemudian, penghitungan suara di setiap dusun pun selesai. Dan inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Sekitar pukul 1 siang tampak perwakilan panitia dari semua dusun tiba di balai desa, membawa 5 buah kotak suara beserta kertas laporan hasil dari penghitungan sementara. Laporan penghitungan itu pun mulai dibacakan satu persatu, dan pembulatan akhirnya menunjukkan bahwa Pak Pawiro Atmojo lebih unggul. Meski Juragan Wiryo menang telak 98% di dusun Mekar Kulon, tapi di dusun-dusun yang lain pemilihnya tak lebih dari 20-25%. Di dusun Mekar Lor, Pak Pawiro Atmojo malah mendapatkan benar-benar 100%, melebihi dusun di mana ia tinggal, yaitu Mekar Wetan yang justru mendapatkan sekitar 75% suara saja. Masih di atas singgasana, Pak Pawiro Atmojo menghela napas lega. Sepertinya benar yang dikatakan Mbah Untung kemarin, bahwa ialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun saat itu ia mencoba untuk tidak menunjukkan ekspresi kemenangannya, sesuai dengan perintah Mbah Untung sebelum ia berangkat tadi pagi. Juragan Wiryo mukanya memerah, menunjukkan ekspresi malu yang bercampur dengan amarah. Hawa-hawa panas menyeruak di halaman balai desa itu, ditambah lagi oleh pendukungnya yang mulai berdatangan dan berteriak-teriak tentang adanya kecurangan. Di halaman balai desa itu kini rata-rata hampir 80%-nya diisi oleh para pendukung Juragan Wiryo. Sementara sisanya adalah panitia dan orang-orang di kubu sang pemenang, yaitu Pak Pawiro Atmojo. Kejadian ini sepertinya dijadikan legitimasi oleh pendukung Juragan Wiryo sebagai landasan kecurangan mereka. Sampai akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi, yaitu sebuah keributan yang diawali oleh kursi yang tiba-tiba terbang ke arah Pak Pawiro Atmojo yang tengah duduk itu. Beruntung lemparan itu meleset dan tak mengenainya. Namun tanpa diduga beberapa saat setelah itu, ada satu pukulan yang mengarah dari samping menyasar di kepala Pak Pawiro. Beruntung untuk sekali lagi refleksnya berhasil menghindari pukulan itu. Pukulan yang tanpa disangka dilayangkan oleh Juragan Wiryo itu sendiri. Mas Angga yang semula sempat ciut oleh begitu banyaknya pendukung Juragan Wiryo pun seketika gelap mata. Ia melompat dari kursinya, berlari menghampiri Juragan Wiryo dan langsung menghujaninya dengan pukulan, dan keributan pun pecah seketika. Pendukung Juragan Wiryo mengamuk di balai desa itu, membanting kursi, membalikkan meja-meja, memecahkan kaca serta mengejar dan menangkap panitia dan tak sungkan pula melayangkan pukulan kepada pihak yang sebenarnya netral itu. Pak Pawiro diseret turun oleh Pak Karim, Mbah Gotro dan Pak Warso. Ia segera dibawa pergi dari balai desa itu. Semua terjadi begitu cepat.
Mas Angga akhirnya berhasil diseret oleh pendukung Juragan Wiryo hingga menantu lurah itu pun tak luput dari bulan-bulanan mereka. Mbah Untung mencoba menyelamatkan Mas Angga, menyeretnya dari sekitar 6 orang yang kini mengeroyoknya. Wes, sentak Mbah Untung dengan matanya yang sudah merah, yang mana bersama dengan itu tanpa ia sadari, Dukun Cokro menghampirinya dari belakang dan mencucukkan kerisnya ke kepala Mbah Untung. Entah apa yang ada di pikiran Dukun Cokro itu, yang jelas sepertinya ia juga tengah dikuasai oleh emosinya. "Mati kamu!" sentak Dukun Cokro seraya menghunuskan kerisnya berkali-kali ke kepala Mbah Untung dengan sekuat tenaga. Mbah Untung yang akhirnya menyadari itu pun segera berbalik. Dukun Cokro tampak tersentak memundurkan langkahnya. Ia menyadari bahwa keris yang ia hujamkan itu tak bisa melukai Mbah Untung. Ayo ijen karo aku. Nek aku kalah tak umbe uyohmu, tantang Mbah Untung. "Micek sampean kang karo aku, micek kowe," tanggap Dukun Cokro dengan suaranya yang gemetar, yang langsung dijawab oleh Mbah Untung. "Hah, micak? Kowe sing micak? Ngelahake kabeh cara gawe urusan kadonya niki. Hah, buta kamu yang buta!" sentak Mbah Untung yang bersamaan dengan itu sebuah lemparan golok melayang menghantam dadanya, dan yang melempar adalah Pak Rukun. Mbah Untung yang sepertinya tak siap tampak sedikit terhuyung mundur. Namun lagi-lagi golok itu tak bisa merobek bajunya, apalagi melukainya. Kang Wicak yang sempat melihat itu seketika turut gelap. Ia segera mengambil golok yang terserak di bawah tanah itu dan berlari mengejar Pak Rukun. Mengetahui kalau itu adalah Kang Wicak, Pak Rukun pun langsung berlari kabur tunggang langgang. Sampai akhirnya satu kompi tentara dan polisi pun datang menghentikan keributan itu. Suasana tak serta-merta menjadi kondusif setelah aparat keamanan datang, terutama pada orang-orang di kubu Juragan Wiryo yang sesekali masih tampak menyerang dan merusak fasilitas. Sampai akhirnya setelah upaya pendekatan dan dialog, semua orang pun berhasil ditenangkan oleh aparat keamanan. Mereka semua juga diminta untuk pulang ke rumahnya masing-masing. "Kalau masih mau ribut, saya akan sel kalian semua," tegas Pak Suranto, seorang dan ramil setempat, yang tak lama kemudian membuat kedua kubu yang berseteru itu akhirnya membubarkan diri. Tampak kini keadaan balai desa yang sudah porak-poranda. Semua kaca pecah, kursi-kursi berserakan, dan terlihat juga beberapa panitia yang terluka karena serangan oleh orang-orang Juragan Wiryo. Sementara di kedua belah pihak banyak juga yang terluka karena keributan itu. Sebut saja yang paling menonjol, yaitu Mas Angga dan Juragan Wiryo yang sama-sama babak belur, dan Pak Rukun yang ternyata terluka cukup parah. Ia dilarikan ke rumah sakit karena jari kelingking dan daun telinganya yang putus karena duelnya dengan Kang Wicak. Sebuah warta dikatakan oleh aparat yang melerainya, yang mana kalau saat itu mereka terlambat, bisa juga Pak Rukun tidak akan selamat dari keberingasan Kang Wicak. Namun dari kemelut berdarah itu ternyata semua masih beruntung, karena terhitung sampai saat ini belum ada korban jiwa dan nyawa yang jatuh. Hingga singkat cerita, siang pun berganti malam. Mungkin berkaca pada kejadian yang pernah terjadi tempo lalu tentang tawuran yang sampai merenggut nyawa Kang Bajul. Malam ini aparat keamanan yang berisi gabungan tentara dan polisi itu memutuskan untuk lebih waspada dan berjaga.
dengan menyebar personilnya ke setiap titik-titik rawan di semua dusun desa Mekarsari ini. Penjagaan ketat terlihat di kediaman Juragan Wiryo. Pendukungnya yang didominasi oleh para pemuda itu masih berkumpul di sana. Suasananya juga masih panas. Bahkan ketegangan juga sempat terjadi dengan aparat yang waktu itu mencoba untuk mengamankan Guntoro anak Pak Rukun, yang tiba-tiba berorasi untuk menggerakkan massa dengan dasar ketidakterimaannya karena bapaknya yang terluka parah. Sementara itu di rumah Pak Lurah Pawiro Atmojo, di sana semua pendukung Pak Lurah juga berkumpul, bahkan bila dibandingkan jumlahnya berkali-kali lipat dari orang-orang yang berada di rumah Juragan Wiryo. Untuk malam ini sepertinya semua pemilihnya datang tanpa terkecuali. Semua itu adalah inisiasi Mbah Gotro untuk melegitimasi secara tersirat kepada khalayak bahwa pendukung Pak Lurah memang banyak dan bukan hasil curi-curi kecurangan. Berharap keadaan itu cukup menjelaskan kenapa Pak Lurah Pawiro keluar lagi sebagai pemenang. Bagi Mbah Gotro ini sepertinya cukup penting. Itu semua karena para pemilih Lurah Pawiro yang kebanyakan memang pasif, atau kalau sekarang kita bisa menyebutnya dengan istilah silent majority. Berbeda dari suasana di rumah Juragan Wiryo, di kediaman Pak Pawiro penjagaan cukup santai dan longgar. Karena sebagai kubu pemenang, suasana di sana tentu lebih terkendali. Bahkan saking kondusifnya, para aparat justru malah sibuk mengantar warga yang ingin pulang ke rumahnya, terutama para ibu-ibu dan anak-anak. Malam itu tampak Pak Lurah dan para tokoh tengah duduk bersama di ruangan utama, membincangkan kejadian tadi yang begitu cepat. Ini memang benar-benar pilkades yang paling berdarah. Seperti terlalu banyak hal yang tidak mengenakan telah terjadi. Tapi setidaknya setelah semua yang mereka lewati, apa yang menjadi tujuan itu kini tercapai, yaitu sebuah kemenangan. Tapi apakah kemenangan ini akan menjadi tanda bahwa semua sudah berakhir? Masih adakah kemungkinan ada aral yang akan menyusul? Tanda tanya mereka di tengah gegap gempita kemenangan itu. Mbah Untung yang ternyata juga turut berkumpul di ruangan utama itu pun menjawab, "Kula dereng ngerti. Mula niku kula tasik wonten mriki." Tanggap Mbah Untung yang menjelaskan bahwa ia masih menunggu dan mencari tahu apakah semua ini benar-benar sudah berakhir atau belum. "Ngertos piyambak to, cakra niku mboten saged ditebak. Wau tasik guyu kecut, ning teko-teko nyucuk sirah kula saking wingking," kata Mbah Untung yang sepertinya menjelaskan bahwa kita semua masih harus waspada. Mungkin kalau urusan pilkades memang sudah berakhir, tapi tak menutup kemungkinan juga bahwa akhiran ini adalah sebuah awalan aral yang baru, yang mana menurut intuisi Mbah Untung sekarang, Dukun Cokro pasti tak akan tinggal diam setelah semua yang terjadi. Cobi Tenggo, saged mawon wengi niki bakalan mulai wonten ontran-ontran ingkang dateng riki, kata Mbah Untung yang mempunyai keyakinan bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. "Terus pripun niki Mas? Napa kiriman lemah kuburan niku sing ajeng mulai dugi malih?" selam Mbah Gotro kepada Mbah Untung. "Kemungkinan sanes niku, nanging kiriman ingkang luwih gedhe lan bebayani," jawab Mbah Untung bersamaan dengan datangnya Pak Suranto dan Ramil setempat yang kebetulan tengah mengecek anggotanya yang bertugas di penjagaan rumah Pak Lurah. "Assalamualaikum," ucap Pak Suranto yang sudah berdiri di antara gawangan pintu menuju ruangan utama itu. "Waalaikumsalam." Pak Tok, rene pinarak Pak," sambut Pak Lurah atas kedatangan seorang komandan Koramil itu. Pak Suranto pun duduk bersama mereka, mengucapkan selamat atas kemenangan Pak Pawiro Atmojo.
Dan setelah itu turut membaur dalam perbincangan yang semakin mengalur dan akhirnya kembali lagi membahas tentang perseteruan tadi di balai desa. "Sakjane niku napa to sing marake ribut wau niku?" tanya Pak Suranto saat itu. Dan pertanyaan itu pun segera dijelaskan secara gamblang. Mbah Gotro yang kini berbicara mewakili orang-orang dari kubu Lurah Pawiro itu pun mulai menceritakan awal kemelut di balai desa tadi siang, yang mana pada intinya kubu Pak Lurah bukanlah pihak yang memulai keributan itu terlebih dahulu. Menurut Mbah Gotro, tuduhan mereka adalah tuduhan yang klasik dan sangat lazim ditemui di semua pilkades manapun, yaitu kecurangan, penggelembungan suara, dan di sini Mbah Gotro tegas berkata bahwa tuduhan itu adalah omong kosong. Tapi kalau Wiryo tidak puas, ia juga siap jika seandainya mereka akan menjadikan ini sengketa dan akan membawanya ke jalur hukum. "Cekel ya omonganku, sak bau sawahku bakal tak kekke dekne nek nganti menang ning pengadilan mengko," ucap Mbah Gotro dengan sangat yakin. Para kadus juga akhirnya turut bicara dan menjabarkan tentang peta pemilih pilkades ini, terutama kepada Pak Suranto sebagai orang yang netral alias berada di tengah. Tak kalah meyakinkan dengan paparan Mbah Gotro, para kadus-kadus pun tegas menjelaskan bahwa di setiap dusun kecuali Mekar Kulon pemilih Juragan Wiryo tak lebih dari 30%. "Mereka itu tidak banyak, tapi cuma berisik saja," jelas Pak Kadus. Dan Ramil Suranto tampak mengangguk-anggukkan kepalanya atas penjelasan itu. Namun baru saja ia hendak menanggapinya, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang seketika membuat semua orang di ruangan utama itu sejenak terdiam. "Apakah tanggap Kang Wicak pertama kali dan disusul oleh Mbah Untung yang segera berdiri dan mengajak semua orang untuk memeriksa di luar rumah. "Nah, lak tenan to. Nggo, cami medal rumiyin mangga," kata Mbah Untung seraya beranjak. Sesampainya di halaman depan terlihat orang-orang yang sudah saling berdiri riuh. Sepertinya para warga yang berada di depan juga menyadari akan suara ledakan itu. Ada satu pemandangan yang segera mereka sadari, yaitu kepada Kopral Supomo, salah satu tentara yang berjaga di depan gapura kecil rumah Pak Lurah itu. "Geni mabur, geni mabur!" teriak Supomo sembari terus menatap ke arah genteng rumah Pak Lurah. Mbah Untung dan yang lain segera menghampiri dan melihat ke arah atas rumah Pak Lurah. Namun tak ada api terbang seperti dikatakan oleh Kopral Supomo. "Ono apa?" tanya Dan Ramil Suranto kepada anak buahnya itu. Kopral Supomo yang masih gugup pun menjawab. Ia bercerita bahwa tadi ia sempat melihat bola api yang terbang dan meledak di atas rumah Pak Lurah. "Warnane abrit nopo kuning?" tambah Mbah Untung. Aprit Mbah, nggih, aprit," jawab Kopral dengan gugup terbata. Tanggap Mbah Untung sembari mengangguk, dan setelah itu mengajak mereka semua untuk kembali masuk ke dalam. Monggo sakniki mlebet sedaya mawon riyin, monggo, pinta Mbah Untung. Sementara dalam waktu yang bersamaan, para warga tampak buru-buru berpamitan pulang. Sepertinya hal ini membuat mereka semua merasa takut, hingga rombongan demi rombongan warga pun akhirnya pergi meninggalkan rumah Pak Lurah. Bahkan Dan Ramil Suranto dan anak buahnya beserta 3 orang personil polisi yang tadi berjaga pun juga turut pulang. Selang beberapa saat setelah itu, waktu sudah hampir tengah malam. Rumah Pak Pawiro yang semula ramai pun kini mendadak senyap. Namun tidak sepi juga, karena di sana masih ada para tokoh dan kadus-kadus yang sekarang kembali duduk di ruangan utama.
wau niku napa, Mbah? Tanya Pak Lurah di awal-awal perbincangan. Hanggih niku gaweane Cokro. Nanging tasik mboten napa-napa kok. Brajane dereng saged mlebet ngriki. Tanggap Mbah Untung yang setelah itu kembali berkata, untuk 3-4 kali serangan, mungkin pagar yang ia buat masih bisa menahan. Tapi kalau lebih dari itu pasti akan ada kemalangan yang terjadi. Jadi untuk mengatasinya, pilihan yang harus diambil adalah bertahan dan membuat pagar lagi, atau melawan hingga dukun Cokro mati. Nanging tenang mawon, niki sedaya pun dados urusan kula. Kata Mbah Untung yang belum 3 detik saja mulutnya menutup. Suara pekik mengikik terdengar mengelilingi rumah Pak Lurah. Semua orang terkejut, lehernya kerut merunduk, kecuali Mbah Untung dan Mbah Suyuti yang siap berdiri. Kata semua orang di antara suara tawa yang masih terdengar itu. Setelah itu Mbah Untung dan Mbah Suyuti pun berjalan keluar rumah, meninggalkan orang-orang di ruangan utama. Mbah Suyuti tampak ragu dan mangu-mangu berjalan seraya memegang sedikit kain baju Mbah Untung. Napa niku, Mas? Tanya Mbah Suyuti saat berjalan keluar. Samber nyawa, Mas. Jin sing gawa santet pring sedapur. Awak dhewe kudu ketemu. Aja ngasih dekne nganti nandur ndok ning lemah iki. Jawab Mbah Untung bersamaan dengan sampainya mereka berdua di lantai teras depan rumah. Pekik tawa itu masih terdengar. Sumbernya seakan berpindah-pindah dan meloncat dari sudut ke sudut pekarangan itu. Hei! Sentak Mbah Untung beberapa saat setelah itu, yang mana sekejap menghentikan pekik tawanya. Metua kowe! Kowe kudu ngerti sapa aku! Hayo metua! Dan tawa pun kembali terdengar. Kali ini tak sekeras sebelumnya, namun dengan nada yang mengejek. Mbah Untung menggelengkan kepalanya sembari maju selangkah keluar dari teras. Ia tampak mengambil sebuah batu kerikil dan langsung ia lemparkan ke arah gapura kecil yang berada beberapa meter di depannya itu. Harap metu apa ora kowe? Harap metu apa ora kowe? Suara batu kecil yang membentur dinding gapura bersama dengan Mbah Untung yang berkata dengan pelan dan santai. Tak lama setelah itu, kini giliran Mbah Suyuti yang turun dari teras. Dengan keberaniannya yang sebenarnya sedikit dipaksakan, ia berjalan mendekat dan kini berdiri di belakang sembari menatap ke arah gapura itu dari balik punggung Mbah Untung. Dan benar nyatanya, tak lama kemudian tampak dari jarak yang tak terlalu jauh itu, sebuah sesuatu yang membentuk seperti kepala terlihat muncul dan mengintip dari balik salah satu soko gapura kecil itu sambil terus tertawa. Kali ini Mbah Suyuti sempat beberapa detik melihatnya, namun ia yang semakin gugup dan takut pun segera bersembunyi di balik tubuh Mbah Untung lagi. Biasanya ia tak setakut ini, tapi sepertinya kata-kata santet pring sedapur yang tadi sempat diutarakan kepadanya seakan mulai meruntuhkan sisa keberaniannya. Karena pada masa itu, semua khalayak tahu santet pring sedapur adalah salah satu jenis teluh yang paling ganas dan mematikan. Itulah yang mungkin membuat Mbah Suyuti kini menjadi gentar. Kembali Mbah Untung, ia sama sekali tak berubah, masih tegak dan berani. Bahkan di antara suara tawa telelembut itu, ia kini justru terkekeh tipis dan kembali menyeru sosok yang hanya terlihat kepalanya itu untuk lebih memunculkan wujudnya. Wes, metu kowe. Awak dhewe kudu omong-omongan.
kata Mbah Untung dengan sedikit keras. Namun dengan tantangan Mbah Untung, terduga si Samber Nyowo sepertinya marah dan murka. Dia yang semula tertawa kini berubah berkiak seperti burung koak. Suaranya serak parau dan sangat mengganggu. Astagfirullah, ucap Mbah Suyuti yang terkejut akan kiakan itu. Pun, boten napa-napa, tenang mawon, tanggap Mbah Untung seraya sedikit menoleh ke belakang. Dengan nekat Mbah Untung pun melangkah maju mendekati gapura itu. Mau tak mau Mbah Suyuti yang berada di belakangnya tentu turut mengikuti. Tampak jelas raut wajah Mbah Suyuti yang terlihat sangat takut, gugup dan meragu. Tapi di sisi lain, rasa penasarannya juga bergejolak kuat. Kutuani, batinnya. Dengan akhirnya sembari sejenak menata napasnya, ia pun memutuskan untuk melangkah maju dan berjalan sejajar dengan Mbah Untung. Suara kiakan itu semakin terdengar jelas hingga beberapa saat kemudian akhirnya keluarlah dia dengan perlahan, berjalan menyamping, memperlihatkan wujud sepenuhnya di tengah gapura rumah Pak Lurah itu. Dan terlihatlah kini dengan lebih jelas sosok yang kata Mbah Untung adalah Jin Samber Nyowo pembawa santet pring sedapur itu. Badannya bungkuk dan sebagian wajahnya yang menoleh ke arah mereka berdua tampak rata dan tak mempunyai mata. Sosok itu masih terus saja berkiak marah, membuat Mbah Untung kembali meninggikan suaranya. Hei, iso meneng ora kowe? Mbok pikir aku ki wong sing iso diweden-wedeni apa? Ucap Mbah Untung yang dengan ajaib seketika membuat lelembut kiriman itu terdiam. Di mahar piro kowe? Tak tumpuki, neng kowe kudu manut karo aku, kata Mbah Untung lagi yang kali ini melandai lembut. Aneh memang, lelembut Samber Nyowo itu kini berubah mendesis, mengucap mantra tak jelas dengan nada yang membisik. Dan setelah itu dia pun meregangkan tangannya seakan menjawab pertanyaan itu dengan isyarat jemarinya. Mbah Untung terlihat menganggukkan kepalanya seakan menyimak paham akan apa yang terjadi dan tengah berlaku di depannya itu. Sementara Mbah Suyuti hanya terpaku menatap itu sembari berperang melawan nalarnya sendiri. Entah berapa lama keadaan ganjil ini bertahan, yang jelas semua pun usai ketika makhluk itu pergi dan menghilang dari hadapan mereka berdua. Mereka pun kembali masuk ke rumah Pak Lurah. Tampak Mbah Untung yang terlihat biasa saja. Ia berjalan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Tentu beda dengan Mbah Suyuti. Ia tampak pucat dan penuh peluh. Sambil membawa sisa rasa takutnya, ia tampak berusaha berjalan di depan untuk mendahului Mbah Untung. Sampailah mereka di ruangan utama. Tampak para tokoh yang berkumpul meringkuk di sudut ruang itu. Wajah-wajahnya terlihat ketakutan. Ternyata sedari tadi Mbah Untung dan Mbah Suyuti berada di depan, mereka semua masih turut mendengar pekik tawa hingga kiak dari makhluk itu. Tanya pun terlontar dari Pak Lurah, apa gerangan yang tadi ada di depan? Mbah Untung pun menjawab dengan lugas. Tenang, tenang, minimal sampai hari pelantikan semua masih aman. Terang Mbah Untung sembari menjelaskan bahwa selain santet beraja yang tadi menimbulkan ledakan, ada pula santet pring sedapur yang tadi baru saja akan menanamkan telurnya di sini. Boten wonten cara liyane kejaba mbalekke teluh punika. Kula sampun rembak awak dhewe kedah numpuki maharipun, tegas Mbah Untung. Maharipun nopo? Tanya Pak Lurah lagi. Mbah Untung tampak merenung sejenak dan setelah itu pun membuka penjelasannya dengan sebuah doa.
Mugi-mugi ingkang kuwaos ngampuni. Jawab Mbah Untung yang kemudian mengatakan bahwa kalau maharnya amat sangat mudah, tapi yang membuat itu menjadi sulit adalah jika sampai itu benar berbalik, niscaya akan membunuh mereka, pihak Juragan Wirya. Maharnya sangat mudah dan pastinya Pak Lurah sangat mampu untuk mewujudkannya. Mahar yang mereka berikan hanyalah 1 ekor kambing Jawa hitam, yang mana bila dilipat gandakan Pak Lurah hanya perlu membeli 2 atau lebih. Mendengar kata ada nyawa yang harus terenggut, Pak Lurah sejenak merasa bimbang. Ia pun bertanya apa yang akan berlaku bila santet yang bernama Pring Sedapur itu sampai mengenainya. Kali ini Mbah Untung dan Mbah Suyitilah yang menyela mencoba menjawab itu. Nyuwun sewu, kinten-kinten boten nganti sekawan tahun Pak Lurah, keturunane panjenengan bakal telas. Upami tirah mawon paling nggih namung panjenengan, kata Mbah Suyiti yang berlanjut mengutarakan kekhawatirannya. Terus saged mawon santet niku mengkeh pinuju teng rencang-rencang liyane. Lanjut Mbah Suyiti membuat para tokoh menjadi mempunyai pikiran yang serupa. Kang, mending awak dhewe sing slamet. Desa iki ora rugi kelangan Wirya sak keluargane, ucap Kadus Barjo mendukung itu. Leres niku, watake Cokro tetep tekan nglakoni niku. Nanging kula nggih tetep ndedonga, muga-muga mawon sing nglakoni akad kalian jin Pring Sedapur punika sanes Wirya nanging langsung Cokro. Terus terang mawon kula luwih seneng lan lega nek dekne sing kena, ucap Mbah Untung. Detik itu pun mereka semua segera memutuskan bahwa memang tidak ada jalan lain. Santet Pring Sedapur ini harus dikembalikan. Para tokoh pun berunding dan segera mencapai kesepakatan bahwa Pak Lurah akan memaharkan 2 ekor dan yang lain akan memberikan masing-masing 1 ekor. Jika di total seluruhnya ada 11 ekor kambing Jawa hitam yang nanti akan dimaharkan. Lantas bagaimana dengan Teluh Beraja yang tadi sempat meledak? Apa itu juga perlu dikhawatirkan? Mbah Untung mengatakan bahwa teluh berwujud bola api itu memang berbahaya dan bisa membunuh orang dengan seketika. Namun untuk kasus ini menurutnya berbeda. Terawangan Mbah Untung mengatakan bahwa santet Beraja ini sengaja difungsikan untuk menjebol pagar gaib rumah ini saja. Boten usah khawatir, mangken tak urusane kula. Tugas Mbah Untung yang sekaligus mengakhiri pertemuan malam itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Lemah Kuburan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.